Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Puji Lestari Maulida, saya dari Divisi Legal. Di minggu kali ini, minggu terakhir di bulan Februari, saya akan sharing lagi seperti minggu-minggu sebelumnya. Dan di minggu kali ini masih tetap membahas di buku yang sama, tapi dengan chapter berikutnya. Bukunya itu The Things You Can See Only When You Slow Down, karya dari Haemin Sunim. Di buku ini yang bakal dibahas di minggu ini itu udah masuk ke chapter 4. Judul besarnya itu tentang relationship atau tentang hubungan. Nanti bakal ngebahas salah satu subbab dari chapter 4 ini. Nah, di minggu kali ini itu bakal ngebahas tentang the art of maintaining a good relationship, atau seni untuk maintaining hubungan yang baik. Maintaining tuh menjaga hubungan yang baik kayak gitu. Jadi saya udah baca inti dari subbab ini tuh apa. Intinya tuh tentang sebuah hubungan antara person dan person, entah itu antara kita dengan pasangan kita dengan keluarga, lebih ke secara personal seperti itu. Jadi di sini tuh menceritakan bahwa hubungan yang baik itu dijaga oleh masing-masing personnya. Jadi di antara dua orang itu tuh bukan cuma salah satu yang menjaga, tapi dua-duanya. Dan kunci dari hubungan yang baik itu sendiri adalah komunikasi. Nah, kalau di kehidupan kita kan, hidup kita ini nggak melulu tentang tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang karir segala macam. Tapi hidup kita ini justru memerlukan seorang yang mendampingi hidup kita, yaitu seorang pasangan gitu, yang kayak gitu. Jadi di sini juga si Haemin Sunim ini cerita kalau dia tuh pernah experience gitu, pengalaman dia tuh pergi ke suatu tempat kayak liburan gitu, tapi sendiri gitu loh. Di sana tuh dia mendapatkan good experience, kayak merasa feel free gitu. Tapi ada poin dimana dia mendapatkan pembelajaran dari solo tripnya dia gitu, bahwa ternyata sendiri itu nggak melulu oke gitu. Ternyata kita tuh butuh seseorang gitu di dalam hidup kita. Jadi kayak contohnya ketika kita pergi sama orang lain kan, kalau misalkan take a picture kan kita nggak perlu harus mikir tuh kita harus minta tolong ke siapa buat take a picture. Terus kayak ngasih pendapat ketika kita mau pergi kemana, kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitunya sebenarnya kalau misalkan solo trip it's okay gitu, tapi nggak yang melulu kita harus melakukan segala sesuatunya itu sendiri. Intinya sih dia ngasih pembelajaran itu gitu. Dan di sini juga dijelasin kalau menjaga hubungan itu tuh sangat penting gitu, dimana setiap individu, apalagi pasangannya, itu mempunyai experience masing-masing. Jadi ada pengalaman sendiri di balik kehidupannya gitu kan ya. Ada yang keluarganya oke gitu, maksudnya dalam artian bukan dari keluarga yang bisa dibilang komunikasinya kurang baik gitu. Di sisi lain pasangannya, misalkan dia bertemu dengan pasangan yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik atau berkomunikasi dengan baik. Nah ini kan, hal ini kan perlu dikomunikasikan antar sesama gitu loh. Jadi ketika dalam suatu hubungan, ketika dua orang ini tidak dapat komunikasi dengan baik, pada akhirnya hubungan itu nggak bisa dijaga kayak gitu loh. Dan sedangkan relationship itu tuh berpengaruh banget dalam kehidupan kita, pada faktanya begitu. Jadi ketika relationship kita fine aja, kita tuh bakal menjalani hidup dengan bahagia, enjoy. Tapi ketika kita ada masalah di relationship kita, atau dalam artian galau, itu bisa berdampak ke semuanya gitu. Nah di sini tuh dijelasin juga kayak gitu. Jadi untuk maintaining good relationship itu tuh penting banget buat kita kayak gitu. Apalagi yang udah punya
pasangan atau suami atau istri kayak gitu. Bukan lagi mikirin egonya gitu. Jadi di sini ngebahas juga nih bahwa apa ya, setiap orang kan punya ego masing-masing. Nah, untuk menjaga hubungan yang baik itu kita harus meredakan ego kita kayak gitu. Jadi kita harus ngerti nih apa sih maunya pasangan kita itu. Ego kita tuh harus diredam kayak gitu. Kita tuh nggak harus jadi terus-terusan pemenang, bukan lagi mikirin siapa di sini yang benar dan salah, siapa yang di sini menjadi pemenang, tapi bagaimana caranya supaya komunikasi tetap bisa berjalan dengan baik di antara dua orang ini kayak gitu. Jadi sih itu sih yang ada di dalam buku ini. Nggak cuman relationship ke pasangan, tapi juga ke family atau ke teman juga itu sangat penting gitu loh. Jadi dari sebuah hubungan yang antara dua orang ini, yang relationship antara dua orang ini itu, ini bisa dijadiin contoh buat hubungan kita di yang lebih luas, kayak dengan teman kita, dengan masyarakat kayak gitu. Intinya kayak gitu. Terus penting juga adanya privacy di dalam suatu hubungan kayak gitu. Jadi gini, yang dimaksud dalam privacy sendiri itu di sini dijelasinnya bahwa ada kalanya kita itu individu itu membutuhkan me time dalam menjalani hari-hari kita gitu. Contohnya kayak misalkan kita tuh butuh, kayak seorang istri butuh me time-nya kayak misalkan aku butuh sendiri tuh dalam artian kayak cuman di kamar nonton drama Korea sendiri, doing nothing kayak gitu. Itu juga kayaknya udah me time sih gitu. Atau shopping, yang buat hobi shopping gitu, itu me time. Ke salon itu me time gitu. Kalau buat cowok-cowok biasanya kumpul sama teman-teman, itu termasuknya me time. Jadi intinya dari yang ada di sini itu komunikasi itu penting, sama jangan lupa kita masih punya privacy gitu intinya. Terus ini ada quotes bagus. Do not expect others to follow your way. When things always go your way, it easy to become arrogant. Artinya jangan berekspektasi yang lain tuh mau selalu mengikuti jalanmu. Ketika sesuatunya itu selalu ada di jalanmu, itu tuh akan menjadi dirimu mudah lebih arogan kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa di share. Semoga kita bisa maintaining a good relationship with others, sama siapapun, sama rekan kerja, sama pasangan kita, sama keluarga, sama pihak-pihak terkait dalam pekerjaan kita. Semoga kita dimudahkan semuanya untuk maintaining good relationship itu. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.